Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kusmanitias dengan NIM 2101421002 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Yang pertama, menurut Mulyono Abdurrahman tahun 2003 halaman 200, membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Yang kedua, menurut Gibbons tahun 1993 halaman 70-71, mendefinisikan membaca sebagai proses memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan reflektif saja, melainkan menghendaki pembaca untuk aktif berpikir. Perbandingan pengertian dari dua sumber. Yang pertama ada Mulyono Abdurrahman. Kegiatan membacanya melakukan aktivitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Sedangkan dibandingkan dengan Gibbons, yang kegiatan membaca tidak sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan reflektif saja, melainkan menghendaki pembaca untuk aktif berpikir. Persamaan pengertian dari dua sumber yaitu ada Mulyono Abdurrahman dan Gibbons. Adapun dari persamaan kegiatan membaca ini ialah sama-sama mencakup kegiatan membaca yang menghendaki pembacanya memahami dan memperoleh makna dari cetakan. Nama saya Thomas Vakum Pitonis dengan NIM 2101421003. Di sini saya akan menjelaskan manfaat membaca dari dua sumber, yaitu menurut Gray dan Rogers. Menyebutkan beberapa manfaat membaca, antara lain yang nomor 1, meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga daya nalarnya berkembang dan berpandangan luas. Yang kedua, memenuhi tuntutan intelektual dengan membaca buku dan pembendaharaan kata-kata meningkat, melatih imajinasi dan daya pikir sehingga terpenuhi kepuasan intelektual. Yang ketiga adalah memenuhi kepentingan hidup dengan membaca akan memperoleh pengetahuan praktis. Yang keempat, meningkatkan minat seseorang terhadap suatu bidang. Dan menurut Fajar Rahmawati menyebutkan manfaat membaca adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga adalah memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Yang keempat, memperkaya pembendaharaan kata. Yang kelima, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yang keenam, meningkatkan keimanan. Yang ketujuh, mendapatkan hiburan. Perbandingan manfaat dari dua sumber ada Gray and Rogers, di mana menyebutkan manfaat membaca itu meningkatkan ilmu pengetahuan, berpandangan luas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, memenuhi tuntutan intelektual dengan membaca buku, dan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dibandingkan dengan Fajar Rahmawati menyebutkan manfaat membaca adalah memiliki cara pandang, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Persamaan manfaat dari dua sumber antara Gray dan Rogers dan Zeff dan Fajar Rahmawati, di mana sama-sama menyebutkan manfaat membaca itu adalah memperkaya pembendaharaan kata-kata, memperoleh pandangan luas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, memperoleh pola pikir yang luas, dan meningkatkan tuntutan atau kadar intelektual. Saya, Fada Kurnia Palupi, dengan NIM 2101421004 akan menjelaskan tujuan, perbandingan, dan persamaan membaca. Tujuan dari dua sumber. Menurut Tarigan, tujuan membaca sebagai berikut. 1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. 4. Membaca untuk menyimpulkan. 5. Membaca untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan. 6. Membaca untuk menilai dan mengevaluasi. 7. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Menurut Rahim, tujuan membaca mencakup antara lain 1. Kesenangan, 2. Menyempurnakan membaca nyaring, 3. Menggunakan strategi tertentu, 4. Memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis,
7. Mengonfirmasikan atau menolak prediksi. 8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Perbandingan tujuan dari dua sumber. Ada tarigan yang mengemukakan tujuan itu untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta dari ide utama, untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan urutan atau susunan dari organisasi cerita. Sedangkan menurut Rahim yang mengemukakan untuk kesenangan, strategi tertentu, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, mengkonfirmasi atau menolak prediksi, dan menjawab pertanyaan yang spesifik. Persamaan tujuan dari dua sumber, ada Tarigan dan Rahim, yang mengemukakan tentang tujuan membaca yang bertujuan untuk memperoleh perincian atau fakta yang mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya dan membandingkan atau mempertentangkan. Selain itu, mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Saya Julfatunima Sabila dengan NIM 2101421005. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek membaca dari dua sumber. Yang pertama dari menurut Tambu Bolon. Tambu Bolon menyebutkan dua aspek penting dalam membaca permulaan, yaitu 1. Kecepatan membaca adalah banyaknya kata yang berhasil dibaca dalam 1 menit. 2. Pemahaman membaca adalah banyaknya jawaban benar tentang pertanyaan yang diberikan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Dan yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu sebagai berikut. 1. Pengenalan bentuk huruf. 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frase, pola, klausa, dan kalimat. Ketiga, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi. Keempat, pencepatan membaca ke taraf lambat. Dan yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini terdiri dari 1. Memahami pengertian sederhana secara leksikal, gramatikal, retorikal, dan lain sebagainya. Kedua, memahami signifikan atau makna. Ketiga, evaluasi atau penilaian. 4. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Perbandingan aspek membaca dari dua sumber. Yang pertama, menurut Tambu Bolon, membaca permulaan yaitu kecepatan membaca diukur dengan 1 menit. Sedangkan dibandingkan dengan Henry Guntur Tarigan, membaca yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Adapun persamaan aspek dari dua sumber tadi menyebutkan bahwa kegiatan membaca bukan sekedar membaca dengan cepat, namun diimbangi dengan pemahaman dari apa yang dibaca. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disediakan dengan keadaan. Pemahaman membaca diukur dengan satuan persen dan memahami pengertian sederhana, signifikan, atau makna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori membaca. Yang pertama, pendekatan konseptual. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Gottman. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Prinsip pengajaran membaca dalam teori pendekatan konseptual yaitu sebagai berikut. Membaca selalu berlibat dengan level pemahaman tertentu karena setiap bahan bacaan selalu mengungkapkan sesuatu. Yang kedua, paparan bahasa yang mewadahi sesuatu itu harus diperhatikan dengan teliti. Yang ketiga, pengajaran membaca sebaiknya ditekankan pada masalah kelompok kata, tatanan kata, tanda-tanda baca, dan lain sebagainya. 4. Bahan pengajaran yang disajikan sebaiknya bahasa yang sudah dikenal baik oleh siswa, dan jangan menyajikan bahasa yang bersifat artifal atau yang tidak wajar. 5. Hindari pemakaian gambar sebagai kunci untuk menangkap makna. 6. Sajikan ragam bahasa baku yang informal dan bukan bahasa baku. 7. Isi bacaan hendaknya sesuai dengan pengalaman siswa. 8. Perkenalkan dengan segera kata-kata fungsi dalam berbagai kelompok kata. 9. Sediakan peluang yang cukup luas bagi siswa untuk mengembangkan level kemampuan membacanya sehingga ada pertimbangan yang harmonis dengan level bahasa yang mampu didengarnya. 10. Usahakan pengalaman yang sejajar antara membaca dengan berbicara, menyimak, dan menulis. Di sini saya akan menerangkan tentang yang kedua, pendekatan empirikal.
Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Teori yang dimanfaatkan dalam pendekatan empirikal yaitu nomor 1, teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir. Yang kedua, sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Yang ketiga, membaca sebagai proses mempersepsi. Yang keempat, sebagai kegiatan visual. Yang kelima adalah membaca sebagai pengalaman bahasa. Penelitian eksperimental, pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Langkah-langkah pendekatan eksperimental yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi problem penelitian. 2. Mereview kepustakaan. 3. Mengumpulkan data. 4. Menganalisa. 5. Menginterpretasi data. 6. Melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Manfaat teori membaca. Suatu teori membaca nilai dan fungsi tersendiri dalam studi dan pengajarannya. Adapun manfaatnya antara lain 1. Teori membaca dalam kekurangannya banyak sekali membantu pihak-pihak yang bermaksud mempelajari masalah membaca. Kedua, teori membaca yang akan dilaksanakan menyusun macam-macam programnya dan mengarahkan kegiatan belajar mengajarnya dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapainya. Ketiga, suatu penelitian tertentu mengenai masalah membaca dan pengajarannya suatu teori membaca tertentu mutlak dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa, NIM 21014211041. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kesimpulan materi tadi. Langsung saja. Satu, pengertian membaca adalah memahami sesuatu untuk memperoleh makna. Manfaat membaca meningkatkan kadar intelektual, memperkaya kosakata, memperluas pandangan hidup, dan merubah pola pikir. Tujuan membaca memperoleh informasi atau kebenaran, menyimpulkan, mengevaluasi dan menilai, serta menjawab pertanyaan yang spesifik. Aspek-aspek dalam membaca. 1. Pemahaman membaca terjawab dengan benar tentang pertanyaan yang diberikan berdasarkan buku yang dibaca oleh sang pembaca. B. 2. Keterampilan mengenali unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frase, pola, dan klausa. Pendekatan teori membaca. 1. Pendekatan konseptual meliputi pengajaran bahasa dengan bahasa yang umum atau yang sudah diketahui masyarakat luas. Menghindari gambar sebagai kunci makna. Sajikan bahasa baku bagi pelajar. Sejajarkan membaca dengan berbicara, menyimak, dan menulis. 2. Pendekatan empirikal. Membaca sebagai proses mempersepsi, pengalaman bahasa. 3. Penelitian eksperimental meliputi mengumpulkan data, menganalisa data, menginterpretasi data, melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Yang terakhir, manfaat teori membaca adalah mengarahkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan.